Bagai cambuk petir yang menggelegar dan mengejutkan, seperti itulah gambaran masa kecil Adi MS, sang musisi yang karya-karyanya telah memberi warna bagi industri musik di Indonesia. Adi semasa kecil adalah sosok kanak-kanak yang menyimpan letupan dalam dirinya. Tangisannya pertanda ia menginginkan sesuatu, dan jika keinginan itu tak kesampaian, maka lepasan tangis seketika berbuah tindakan yang mengejutkan. Dalam buku kehidupan masa kecilnya, tercatat sebuah cerita tentang kekerasan hati, juga kisah 1001 kenakalan yang membuat dada berdegup kencang. Seingat saya dari kecil keras sekali gitu. Misalnya suatu saat saya ingin ikut orang tua pergi kemana gitu ya, nggak dikasih. Itu saya masih umur berapa sih? Tapi saya masih ingat tuh, sekitar umur 7 tahun kurang lebih ya. Itu saya bisa nangis terus melihat mereka pergi dan saya tendang-tendang kaca jendela jendela itu. Saya tendang-tendang terus sampai pecah, sampai berdarah gitu. Dan kalau kemauannya tidak dituruti itu saya bisa terguling-guling di lantai gitu. Sebenarnya jelek adat sih. Alhamdulillah anak-anak saya nggak ada yang niruin kayak gitu. Waktu kecilnya dia gemuk dan cengeng ya, dibandingkan dengan anak yang lain ya. Mungkin karena waktu aku hamil dititipin bayi rewel terus ya, jadi gitu. Terus keras. Apa yang dia mau mesti diturutin. Yang lucu waktu lebaran itu kan main petasan ya. Dia tuh bandel banget. Itu judul kan ada petasan yang kalau disumet loncat gitu. Pas depannya tuh depan kita tuh rumah tingkat juga. Orang lagi baca koran. Ini sampai seret gitu. Ngumpet semua. Aku heran. Aku lagi masak di belakang. Ini ngapain sih pada? Itu mah hampir kena api, kata si Adi katanya. Itulah, aku nggak bisa lupa itu. Kalau dia sekarang kita ingetin, dia ketawa sendiri. Terus kalau malam tahun baru kan, zaman dulu tuh kan suka main trompet gitu kan. Nah, ayahnya kan sengaja pakai jeep yang terbuka semua. Anak 5 dibawa pegang trompet semua. Dia yang paling itu, kepalanya dia yang ngajarin yang aneh-aneh. Open cup kan. Sepanjang jalan sampai depan rumah, aduh itu siapa lagi, si Adi lagi. Cerita kenakalan Adi terus bergerak seiring dengan bertambahnya batang usia. Tak ada yang pernah menyangka jika bocah berwajah polos itu memiliki kenekatan yang luar biasa. Dalam satu titik kehidupannya, Adi pernah membuat jantung sang ibu berdegup kencang saat di mana pria pendiam ini terlibat pertikaian di sekolah. Adi tak mau dipecundangi. Ia tak mau jadi bulan-bulanan kakak seniornya. Namun tak ada yang pernah menyangka jika Adi sampai berani merebut senjata api milik petugas kepolisian yang mengamankan arena perkelahian. Disitulah untuk kali pertama Adi membuat tercengang banyak orang. 6 tahun di sekolah Katolik yang sangat strength gitu, ketat gitu. Saya masuk SMP ini lagi yang ketat lagi, yang disiplin lagi. Saya alasan apapun ke orang tua untuk keluar dari situ. Akhirnya saya masuk ke sekolah X gitu ya. Yang sekolah X di Kebayoran ini membolehkan rambut gondrong. Wah, saya menikmati sekali. Akhirnya saya bisa jadi saya yang sebenarnya gitu ya. Selebor gitu ya. Wah, urakan gitu ya. Terus rambut saya dulu panjang sekali. Di sekolah itu boleh. Tapi kenakalan saya mencapai puncaknya di situ. Udah segala macam saya lakukan lah gitu. Yang berantem apa segala macam. Akhirnya saya merasa kayak sadar sendiri gitu ya. Saya bilang orang tua, saya pindahin lagi deh. Akhirnya di SMP saya ke sekolah yang ketiga. Jadi 3 sekolah selama SMP. Ke sekolah yang terakhir, Trisula. Di sekolah yang terakhir ini saya baru adem gitu. Saya bisa bersahabat sama cewek-cewek. Saya punya grup, bukan geng lagi seperti sebelum-sebelumnya, tapi grup yang baik-baik. Itu semuanya cewek, saya cowok sendirian gitu. Di SMA, ya mulai yang keras-keras itu udah mulai luluh. Saya lebih menyalurkan hobi ke musik. Masih kadang-kadang itu juga
fighting juga, tapi saya di sekolah di SMA dulu keamanan bukan kesenian. Orang tua saya dipanggil ke sekolah nggak sering, tetapi beberapa kali pernah lah gitu ya. Yang paling fatal memang pada saat di SMA kelas 2 saya di OSIS, saya berantem sama kelas 3 gitu ya. Polisi datang dan habis itu Ikang Fauzi yang waktu itu sahabat saya, dia kena, dipukul, jatuh. Saya mau, beliau Ikang mau balas, saya tahan. Udahlah, mereka lebih banyak, nggak realistis. Terus saya dibilang pengecut. Gara-gara saya dibilang pengecut itu, nggak terima kan. Udah saya keluar aja. Yang dari dilindungi tadinya, saya keluar aja, saya dobrak aja gitu. Keluar, polisi, saya rebut aja senapannya salah satu, saya rebut gitu. Saya keluar aja ke anak kelas 3, saya teriak, "Oh sini loh." Terus digebukin gitu. Akhirnya saya diamankan polisi. Pernah di SMA 3 ya. Antara kelas 2 sama kelas 3 berantem. Pas depannya dia tuh Titik Prabowo itu loh. Terus kan berantemnya sampai begitu repot hingga kepala sekolah manggil satu truk rekap. Nah terus dia dihukum kan, ditaruh di kantor guru. Tapi dia lihat di antara barisan tekap itu ada yang megang senapan ketiduran gitu. Terus dia bilang sama gurunya, "Pak, aduh aku nggak tahan Pak, pengen ke belakang." "Oh iya jangan lama-lama." Nggak ke belakang, ngambil senapan itu dikokang. Pas depannya si Titik Prabowo, untung dikunci, kok enggak udah nggak jadi orang deh si Adi. Namun di balik semua kenakalannya, Adi adalah pribadi yang konsekuen. Kecintaannya pada musik tak bisa diutak-atik lagi dan akan ia pertanggungjawabkan segala resikonya. Pria yang satu ini tak pernah ragu untuk mengikuti kata hati yang bergerak mencari muara penyelesaiannya. Tak ada kamus berpura-pura dalam hidupnya, karena mengingkari kata hati sama saja dengan membunuh nuraninya. Seperti pilihannya menekuni dunia musik yang harus dilaluinya dengan resiko begitu tinggi. Bakat keras itu keluar lagi waktu saya selesai SMA, di mana semua teman-teman saya melanjutkan ke fakultas ini, itu, yang normal-normal. Saya merasa yang paling saya cintai cuma musik. Kalau saya ikuti ke fakultas psikologi, saya suka, tapi ini lebih suka musik. Ekonomi saya juga, tapi ini lebih suka. Udah akhirnya saya putuskan untuk berbeda dari teman-teman saya dan dari seluruh keluarga saya. Akhirnya saya putuskan untuk jadi musisi. Meskipun ditentang, tidak disetujui oleh lingkungan, kalau pacaran tuh selalu repot karena ujung-ujungnya putus karena nggak sekolah normal gitu ya. Anak band gitu, jadi selalu susah di keluarga, susah di luar susah gitu. Tapi saya bersikeras, saya harus tunjukkan bahwa di musik saya bisa hidup gitu ya. Udah akhirnya saya bikin satu deal gitu dengan orang tua supaya orang tua tenang. Saya bilang mulai sekarang lulus SMA, saya nggak mau terima uang dari orang tua, saya cuma numpang tidur sama numpang makan. Karena itu please jangan khawatirkan saya lagi. Mungkin saya anak paling menyusahkan keluarga ya menurut saya. Di antara 8 bersaudara ini semuanya berprestasi normal gitu ya. Ranking inilah, juara itulah. Saya dari SMP khususnya itu bikin perkara terus gitu yang nggak nurut orang tua untuk sekolah normal gitu ya. Terus yang berantem ini, berantem itu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa memperlihatkan ke mereka bahwa
pilihan saya nggak salah gitu. Nggak salah dalam arti kata saya tidak merepotkan orang banyak, kemudian saya tidak bikin malu orang tua gitu aja. Mungkin saya nggak jadi konglomerat, nggak ada masalah gitu, tapi yang penting saya nggak merepotkan keluarga dan tidak bikin malu keluarga, itu aja gitu. Jadi musik tuh buat saya satu-satunya penyegar yang paling mujarab lah.